sampah ke tengahnya, muter air itu. Maka orang yang tidak beriman itu bukan hanya orang yang tidak sholat saja, orang yang membuang sampah sembarangan, yang mengakibatkan sampah itu menjadi mampet. Di Abah dan AA. Aduh, ini nih saat yang mendebarkan. Boleh potong-potong kambing gulingnya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini santri-santri juga ya. Jadi semuanya kalau ada tamu diturunkan mereka ke aliannya. Bah, ini kita ngomongin tentang ini nih pemirsa. Ada hikmah di balik musibah. Tapi kan nggak semudah itu saja kita mendapatkan hikmah di balik musibah. Orang lagi susah, apa hikmahnya gitu? Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam narasi para ulama diperoleh kesimpulan bahwa ad-dunya itu darul imtihan wal ibtila. Dunia itu arena tempat ujian dan cobaan. Jadi ketika kita berani mengambil sikap untuk hidup di dunia, maka harus berani menanggung segala resikonya. Di antara resiko kehidupan itu adalah harus siap diuji dan dicoba oleh Allah. Gitu kan, dengan berbagai ujian tentunya, cobaan dan berbagai musibah. Luqman Hakim, seorang solih yang namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran, berkata kepada anaknya, kalau diartikan begini, "Anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji kemampuannya dengan api. Sedangkan seorang mukmin itu diuji kemampuannya dengan ditimpakan musibah. Pertama musibah itu jadi apa? Pertama musibah itu menjadi tangga menuju surga Allah. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Cobaannya itu apa? Sebagai halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, mereka ditimpa oleh kesengsaraan, serta digoncangkan. Jadi ada tiga macam cobaan. Jadi yang pertama malapetaka, yang kedua kesengsaraan, yang ketiga digoncangkan. Nah, kalau zulzilu dalam Al-Qurannya. Dan orang-orang yang ditimpakan musibah itu, yang beriman itu berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Yang namanya hidup itu memang tidak akan terbebas dari sebuah masalah. Kalau nggak mau dapat masalah, ya jangan hidup. Dan kita juga harus ada keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan masalah kepada kita kecuali dengan kemampuan kita juga. Iya. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa musibah itu akan mengantarkan ke surga. Yang kedua, setiap manusia itu akan diuji dan akan diberi musibah. Siapa yang paling diberi musibah yang terberat? Rasulullah SAW dan para nabi-nabinya. Justru mereka diberi musibah yang berat itu, gitu kan? Para nabi itu hamba yang kerap kali ditimpa musibah. Jadi jangan berpikir bahwa kita sendiri yang diberi musibah oleh Allah, itu tidak. Bahkan ditanya Rasulullah, siapa yang paling berat ditimpa musibah? Yang paling berat diuji. Kata Rasul, para nabi. Kata Rasul, para nabi al-anbiya. Summal amsal. Kemudian para nabi dan semisalnya lagi. Jangan berpikir bahwa kebaikan itu bukan cobaan. Nah, kebaikan juga adalah cobaan. Cobaan itu bukan hanya sebuah musibah saja. Tapi kebaikan saja ada cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kami akan menguji kamu dengan apa? Bil khairi, bisyarri dengan kejelekan, wal khairi dan juga dengan kebaikan. Gitu. Jadi awas kalau dapat kebaikan juga jangan dianggap itu semuanya anugerah. Betul, itu ada cobaan. Kang, etam nih sampai jibrek. Sok atuh ke situ, sok. Ini dibawa lagi aja ke sana. Dibawa ke sana. Dibawa sebagian ke sana. Nih, emang hebat luar biasa ini mah ya. Diracik lagi di sana, nanti kita makan betul ya. Tuh, seperti ini saja tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah tantangan. Satu lagi, musibah itu pun adalah bagian dari keburukan perilaku kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa-apa yang musibah yang menimpa kamu itu adalah disebabkan bima aidikum, akibat perbuatan tanganmu. Yang tadi Abah katakan. Ketika datang banjir, kenapa? Karena rusak alam. Iya, dirusak betul. oleh tangan-tangan. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Makanya Abah ingatkan, tidak perlu lagi musibah itu ditantang oleh kita. Masih perlukah air mata
untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, badai, banjir, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang selalu membawa korban. Nah, ada aja lagunya. ada peringatan yo dari balik lagu Haji Roma itu. Apa? Apakah ini akibat kesombongan manusia yang sudah merasa menundukkan semesta? Agama cuma di lisan, Ya Allah. tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Nah ini iman dan takwa dibikin spanduk. Yang bikin spanduknya tidak sholat. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Dan kalau sekarang itu semua orang ngomong, ini Indonesia bagaimana? Kayaknya nih musibah terus-terusan datang bertubi-tubi. Kalau kita lihat di bulan Januari saja banyak. Bulan Februari ada aja. Ada aja. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya saling menyalahkan, tapi juga introspeksi diri. Introspeksi diri yang paling penting. Iya, Dan iya. dari itu kita jangan menantang Allah untuk mendatangkan musibah. Karena yang tadi musibah didatangkan juga ditarik karena perbuatan manusia. Kalau dilihat Abah, emang kalau musibah itu misal kayak gempa itu mah ya memang alamnya sudah tua gitu Sudah dulu. tua. Tapi seperti banjir, longsor, Ya. kebakaran hutan itu ada kemungkinan karena kita nyari-nyari masalah sendiri ya, Abah. Betul, ditantang oleh kita. yang Nantangin tadi. musibah Nantangin jadinya. musibah. Air itu sedang bertasbih. Sabbaha ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih pada Allah. Air sedang berjalan santai, ujung-ujung dilempar sampah ke tengahnya, muter air itu. Maka orang yang tidak beriman itu bukan hanya orang yang tidak sholat saja, orang yang membuang sampah sembarangan, yang mengakibatkan sampah itu menjadi mampet salurannya dan kemudian berkata banjir, maka dia sesungguhnya sedang melawan alam ini. Aduh. Dan sedang menantang musibah. Jadi ketika musibah itu datang ya udah salah sendiri kalau begitu mah ya. Ya. Ya Allah, tapi kita memang harus pintar-pintar mencari hikmah di dalam sebuah musibah. Memang musibah itu datang sama-sama musibah. Ya, yang tadi hikmah di balik musibah itu adalah jembatan kita untuk sampai ke surga. Musibah adalah tabungan pahala. Bila ikhlas menghadapi setiap musibah yang Allah ujikan, itu bagian dari investasi kita atau tabungan pahala. Kedua, musibah bagian penghapus dosa-dosa. Gitu. Insya Allah setiap musibah-musibah yang kita berikan, jangankan musibah apa, kayak AA kemarin COVID, tapi menerima, saya stroke ringan, pernah ringan menerima, bahkan nginjek duri saja, itu menjadi kafaroh, jadi kifarat untuk dosa-dosa kita. Ya. Itu hikmah di balik semua musibah, kalau diterima dengan keikhlasan akan menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita. Betul, dan jadi bahan introspeksi apa yang telah kita lakukan, bertobat dengan teguran dari Allah Ya, seperti itu ya. betul. Tapi ya itu, tapi kan musibahnya sama tuh. Misal gini deh, banjirnya sama, gempanya sama, Ya. kebakarannya sama. Betul. Tapi apakah itu Allah menurunkan itu tuh sebagai sesuatu yang sama? Karena adanya sebagai pengingat, ada juga sebagai siksa. Siksa. Nah, Kan kejadiannya sama. ya. Bagi orang-orang yang beriman itu adalah pengingat. Bagi orang-orang yang kafir itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah menyatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Yakini untuk ujian itu Allah akan memberikan pahala yang seimbang. Berarti ketika kita bisa mengambil hikmahnya, ada perubahan sikap baik di pada diri kita karena sebuah musibah, berarti insya Allah kita mendapatkan hikmah dan Insya kita Allah. menjadi orang beriman. Insya Allah. Tapi menjadi orang sebaliknya, justru kita jangan-jangan menjadi penerima siksa dari menerima Allah siksa dari SWT. Allah, bukan Ya Allah. musibah tapi laknat dari Allah Subhanahu Betul. wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kenikmatan untuk pagi hari ini juga akan sebentar lagi tersajikan. Ini matanya sudah melirik-lirik Dari tadi nih, terus ini. penciuman walaupun sudah ada masker, kecium, ini mah. Berarti normal. Sehat lagi. Berarti sudah negatif. Alhamdulillah, Gitu. pemirsa di rumah juga ya, harus sehat semuanya ya. Kalau sehat, ya udah, stay dulu sambil sarapan bareng-bareng di sini ya. Di MNC TV, di Abah dan AA. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Amin. Ayo Mang, Mang.